Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Di video kali ini, kita akan belajar tentang penyakit-penyakit dalam kesehatan tubuh manusia. Sudahkah teman-teman ketahui, penyakit dalam tubuh manusia terbagi menjadi dua. Apa sajakah itu? Yuk langsung aja kita bahas. Pertama ada penyakit menular. Apa itu penyakit menular? Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang dapat ditularkan melalui berbagai macam media seperti udara, jarum suntik, transfusi darah, tempat makan atau minum, dan lain sebagainya. Apa aja sih penyakit menular itu? Dan bagaimana cara penularan dan pencegahannya? Nah, penyakit menular itu salah satunya ada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi akut yang menyerang salah satu bagian saluran pernapasan, tepatnya pernapasan bagian atas, yaitu hidung, sinus, faring, dan laring. Sebagian besar penyebab infeksi saluran pernapasan akut tidak dapat diobati. Oleh karena itu, pencegahan adalah cara terbaik untuk menangkal infeksi pernapasan yang berbahaya. Nah, cara pencegahannya dapat dilakukan dengan mencuci tangan secara teratur setelah beraktivitas di tempat umum, menghindari menyentuh bagian wajah, terutama mulut, hidung, dan mata dengan tangan, agar terhindar dari penyebaran virus dan bakteri. Ketiga, menghindari merokok, mengonsumsi makanan kaya serat dan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau tangan ketika bersin untuk mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Berolahraga secara teratur untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh, dan pemberian imunisasi pada anak juga dapat mencegah ISPA. Infeksi saluran pernapasan atau ISPA bisa menular melalui uap, air, dan udara pernapasan, kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, dan juga bisa melalui air liur. Jika teman-teman bertemu seseorang yang terinfeksi ISPA, teman-teman dapat tertular jika percikan uap atau cairan yang dikeluarkan saat ia batuk mengenai tubuh atau barang yang teman-teman miliki. Seseorang yang terkena ISPA dapat diketahui jika ditemukan gejala seperti batuk, bersin, pilek, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, sesak napas, demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Selanjutnya ada penyakit yang sedang mendunia, yaitu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Masa inkubasi COVID-19 dialami pasien selama 5 hari sebelum gejala muncul. Gejala yang muncul setelah masa inkubasi yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Karena belum ditemukan obat yang pasti untuk mengobati penyakit ini, salah satunya cara yang dapat kita lakukan adalah pencegahannya, yaitu 3M. Mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain, dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari penularan penyakit. Selanjutnya ada cacar air. Penyakit cacar air atau dalam istilah medis disebut varicella adalah infeksi yang disebabkan virus Varicella zoster. Penderita yang terinfeksi virus ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh. Cacar air bisa menular melalui uap air udara pernapasan atau batuk dan bersin. Percikan cairan tubuh seperti air liur dari penderita cacar, kontak langsung dengan penderita cacar air, sentuhan terhadap benda yang baru saja digunakan oleh penderita cacar air. Masa inkubasi virus Varicella zoster berlangsung rata-rata selama 14-16 hari, sampai akhirnya mewujudkan penyakit cacar air dan biasanya akan disertai demam. Selanjutnya ada DBD atau demam berdarah dengue. Merupakan salah satu penyakit penular yang diakibatkan virus dengue. Meski begitu, cara penularan DBD tidak dapat terjadi langsung antar manusia layaknya virus influenza, melainkan ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang terinfeksi oleh virus dengue.
Masa inkubasi DBD adalah rentan waktu yang diperlukan dari saat nyamuk menggigit dan memasukkan virus dengue ke dalam tubuh seseorang hingga orang tersebut mengalami gejala DBD. Pada umumnya, lama inkubasi DBD ini adalah sekitar 4-7 hari. Ini artinya seseorang dapat mengalami gejala DBD dalam waktu 4-7 hari. Gejala DBD antara lain sakit perut tak tertahankan, muntah terus-menerus 3 kali atau lebih dalam 24 jam, pendarahan seperti gusi berdarah atau mimisan, terdapat darah pada urin, tinja atau muntah, pendarahan di bawah permukaan kulit yang nampak seperti memar, napas yang pendek atau cepat, lemas atau lelah, dan yang terakhir gelisah. Yang kedua, ada penyakit tidak menular. Yuk cari tahu apa saja yang termasuk penyakit tidak menular dan bagaimana gejala dan cara pencegahannya. Sebelum itu, penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman, virus, atau bakteri, serta tidak dapat ditularkan kepada orang lain atau penyakit yang tidak dapat disebarkan dari seseorang terhadap orang lain dengan bentuk kontak apapun, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis. Penyakit tidak menular yang pertama ada stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan, stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Gejala yang akan dirasakan penderita stroke yaitu salah satu atau kedua lengan terasa lemah hingga tidak bisa digerakkan, kesulitan berbicara, dan salah satu sisi wajah terlihat menurun. Stroke dapat dicegah dengan mengubah pola hidup yang buruk menjadi baik dengan menjaga pola makan, tidur, dan olahraga yang teratur, dan menghindari rokok dan minuman beralkohol. Selanjutnya ada hipertensi, yaitu istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Gejala yang dirasakan oleh pengidap hipertensi yaitu bercak merah pada mata, wajah memerah, pusing, sesak napas, muncul darah dalam urin, detak jantung tidak beraturan, dan mimisan. Nah, agar kita terhindar dari hipertensi, cara yang dapat kita lakukan adalah mengonsumsi makanan sehat, batasi asupan garam, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Hipertensi dapat dikelola dengan mengurangi dan mengelola stres, mental, memeriksa tekanan darah secara teratur dan berkonsultasi dengan profesional, mengobati tekanan darah tinggi, dan mengelola kondisi medis lainnya. Penyakit tidak menular yang terakhir adalah rematik. Rematik atau penyakit yang ditandai dengan nyeri sendi disebut juga rheumatoid arthritis. Penyakit ini merupakan penyakit autoimun ketika sistem imun pada tubuh seseorang menyerang sel-sel tubuhnya sendiri. Seseorang yang mengidap rematik biasanya akan mengalami gejala seperti sendi menjadi bengkak, terasa kaku, merah dan terasa panas, dan terasa sakit akibat peradangan yang aktif. Sama seperti stroke, penyakit rematik ini tidak ada pengobatan secara pastinya, namun bisa dicegah dengan pola hidup yang sehat, memakan makanan yang sehat, dan hindari merokok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan ialah upaya pertolongan serta perawatan untuk sementara agar korban kecelakaan keadaannya bisa lebih baik sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Alat-alat yang biasanya ada pada kotak P3K yaitu kain kasa, perban, plester luka, gunting, cairan pembersih luka, krim dan salep antiseptik, termometer, dan obat-obatan lainnya. Selanjutnya ada tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan dalam pertolongan pertama. Yang pertama, memastikan adanya respon dari korban. Yang kedua, melihat apakah korban tidak bernapas atau bernapas tidak normal.
Yang ketiga, lakukan pijat jantung jika korban tidak bernapas. Yang keempat, apabila ada pendarahan pada tubuh korban, tekan area yang luka dengan menggunakan kain atau tisu yang bersih untuk menghentikan pendarahan. Nah, sekarang waktunya teman-teman latihan nih. Latihan ini ditujukan agar teman-teman semakin paham mana yang merupakan penyakit penular dan penyakit yang tidak menular. Namun sebelum itu, siapkan dulu kertas dan alat tulis kalian ya. Lalu buat 2 kolom, yang satu penyakit menular dan yang satunya lagi penyakit tidak menular. Seperti contoh di video ini ya. Kemudian, tuliskan penyakit yang disebutkan ke dalam kolom yang sesuai. Kalau sudah siap, langsung saja. Mari kita mulai. Ini dia jawaban yang benar. Bagaimana? Apakah teman-teman menjawab dengan benar? Minta tolong guru kalian atau orang tua kalian untuk menilainya ya. Nah, itu tadi teman-teman beberapa penjelasan tentang macam-macam penyakit menular dan penyakit tidak menular. Jangan lupa menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya, agar kalian terhindar dari berbagai penyakit tersebut. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.